Terima kasih. Apa dah tentang gua? Dia sekolah kerjaannya ngapain sih? Nggak tahu, sekolah aja nggak bener, nggak jelas. Yang kedua, Islam itu menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Ya, kenapa bagi saya nih? Saya kasih contoh kalian ya. Nih, kasih. Kalian tahu yang apa? Nggak tahu. Kayaknya uangnya ada yang kurang deh. Si Rizky belum bayar. Ya, gebrakin. Ya. Oke, bayar kas. Oi, Oi. oi, Apaan sih? Maksud banget lu? bayar kas. Besok belum ada duit. Cih, pelik banget sih. Iya, udah uangnya dipakai untuk motor, bukannya untuk uang kas. Ya elah. Maksud lu apa tadi ngomongin gua di belakang ah? Iya, emang bener. Faktanya begitu. Ya udah nggak usah ngomongin gua. Maksud lu apaan sih? Ya ngejelas masih lawas ah. Ngapa lu? Nah, tapi kenapa saya akses itu? Karena pertama adalah keingintahuan saya yang jelas. Lalu yang kedua, yang paling besar adalah FOMO. Karena teman-teman merasa tidak ingin ketinggalan, jadi saya FOMO. Mencoba. Kita akan masuk nanti ke masa-masa pernikahan nih. Kenapa saya berikan ini ke Anda? Anda sudah usia yang sudah cukup untuk mulai masuk ke masa remaja. Sekarang lagi rame Hamis Daud ya sama Raisa. Oh iya, Raisa. Yes. Ya, apaan sih masa anak SMA bahas soal perselingkuhan? Emang iya? Saya nggak tahu. Cuman saya mau. Baik teman-teman, apa itu perselingkuhan itu sendiri? Perselingkuhan itu sendiri adalah sebuah hubungan seksual, seks dan atau romantis di luar pernikahan yang sah. Saya harus garis bawahi ini. Bisa dimulai kalau hubungan seksual sudah jelas ya. Tapi kalau Oke, kalian beristirahat sekarang ya. Oh iya Ki. Ya Pak. Nanti setelah kamu istirahat, tolong temui saya di ruang konseling ya. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Oke Pak. Ki, kamu tuh sebenarnya proyeknya apa sih? Gini ya Ki, dari awal itu saya sendiri sudah nungguin kamu dan progres proyek kamu.
Tapi nggak ada progres sama sekali. Proyeknya Rizky nggak jalan. Nggak jalan. Iya. Dari tadi Pak Adit ngomongin proyeknya Rizky tapi. Gimana lagi bocahnya udah kayak begitu ya? Udahlah, Iya sih. udah amat Udah, udah. dosa. Oi Ki, Apaan? jajan koi. Gue nggak bawa duit. Udah yuk. Ayo Ki. Udah ayo. Lah, lama lu. Oi. Ki, kemana lu? Tunggu. Sisi kenapa dah? Gak tau gua. Dia dari tadi juga nggak ngomong apa-apa sama gua. Gua cuma ngajak dia jajan sih. Terus jajan dah. Ki, Lu tuh kenapa dah? Kelihatan lagi banyak masalah gitu. Terus kalau emang gue ada masalah, kenapa? Ya gak gitu Ki. Maksud gua, lu tuh udah dilirik sama bocah-bocah, itu tuh udah jelek. Ya udah, gue harus peduli gitu. Ya gak gitu Ki. Lu tuh kelihatannya sekolah gak bener. Dan yang gua denger juga, lu tuh proyeknya kagak jalan. Ya udah, terus ngapa? Kan proyek gua. Ya lu sadar gak sih lu tuh ngapain aja sebenarnya? Ya udah, lu ngapa lu ikut campur urusan gua? Ya, lu sadar nggak sih Ki? Lu dari kemarin udah diem-diem doang. Dan kemarin ketika Haidar ngajak lu jajan, lu masih tetap aja diem. Lu sama aja, Ri, sama kayak orang yang ngomong-ngomongin gue di belakang. Asal lu tahu ya, Ri, gua punya banyak masalah yang nggak bisa diceritain sama lu. Ya masalah lu apa? Kenapa nggak cerita ke gua? Ya lu baru ntar menyudutkan gua, gimana gua mau cerita ke lu? Lo tahu Ki, udah 10 tahun kita temenan. Kita jajan bareng, main bareng. Tapi ketika kalau SMA, beda Ki. Kecewa gua, Ri, sama lu. Gua kira lu peduli sama gua. Kamu kenapa gitu? Si Rizky Pak, sebenarnya dia tuh kenapa sih? Gini, Ki, ada masalah personal yang saya dan dia itu nggak bisa ceritain. Mungkin aja dari awal kamu itu ngelihat dia sebagai anak yang nakal. Tapi mungkin itu menjadi alasan kenapa dia melakukan hal-hal yang sekarang dia lakukan. Kita nggak bisa ngejudge dia lebih awal. Kita perlu tahu apa alasan dia melakukan itu.
Tapi Pak, saya udah ngingetin dia. Dan kenapa sampai sekarang dia pun masih belum sadar juga? Apa sih yang kamu gak suka dari dia? Saya bukan yang gak suka Pak. Saya cuma pengen kalau Rizky itu paling enggak ya berubah gitu loh. Dari sikap Rizky akhir-akhir ini, kita setidaknya itu bisa memahami loh. Kalau dia itu sedang menghadapi masalah yang mengguncang dirinya dia. Kita nggak bisa mengubah sikapnya dengan segampang itu. Saya seringkali ngingatin dia, tapi ujung-ujungnya kayaknya masalahnya terlalu berat buat dia dan dia tetap melakukan hal yang sama. Bahkan dia melakukan hal yang kita sama sekali nggak pahamin Pak. Iya, saya paham. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol orang lain, Ri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kenapa, Rik? Gitulah. Sedih sih ya? Ya, kata gue mah nggak usah pikirin, diemin bae bocah. Kayak gitu mah daripada lu capek sendiri ntar. Lah emang kenapa? Ya, lu daripada mikirin sia-sia hidup lu mikirin dia, lu biarin aja. Ngapain ngurusin bocah nggak mau berubah kayak dia? Duluan ya. Rik, gue balik dulu. Yuk, hati. Rik, gue minta maaf, Rik. Aman aja. Gue kemarin juga keceplosan kok. Kemarin gue juga emosi. Ya, udah ya, jajan aja yuk. Yuk. Sabar. Yang ngomong, dengerin, yang ngomongkan itu saya bukan Anda, oke? Sabar. Ulang. Pare aja belum lihat. Lihat Pare.
Bisa gak sih? Bisa jatuh. Mulai recording aja. Dia sekolah kerjaannya ngapain sih? Nggak tahu. Fahri udah bayar utang belum? Belum. Hoi. Udah aja kayak gitu. Oh, nggak bener, uang dipakai untuk motor. Kau ya, ikan kamu ngapain ngomongin faktanya? Ya kan bener, sekolahmu nggak bener. Ntar bisa diituin, ya Allah. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Oh iya Ki. Oh iya, Ki. 맞잖아 내가 여기 Oh iya Ki. 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Ya tahu. Udah. Ya udah nggak usah ngomongin gue bisa nggak sih lo? Elah ya.